Memang ini rezim bebal. Pagi tadi saya baca Rakyat Merdeka, sampai Megawati itu marah. Iya. Kok bisa ya, kok di tengah-tengah pandemi COVID ini ada pejabat yang bisnis? Iya. Nah, itu dia. Artinya apa? Itu kan sebetulnya kritikan keras Megawati terhadap Jokowi. Ya. Karena yang melakukan itu kan menteri-menteri Jokowi. Ya. Dan menteri-menteri Jokowi itu sudah diungkap oleh media. Ya. Di antaranya Luhut Binsar Panjaitan, ya kan? Erick Bohir. Ya. Erick Bohir, Ya, temannya Erick Bu Bohir. Menlu Ya, tuh. ya, ya, ya. Erick Bohir, Ya, ya ya. kan? Ya, Erlangga tuh Pandora Papers. Nah, lalu kemudian dua manusia itu dilaporkan ke Polda, Iya. ya kan? Tapi hari ini bagaimana itu, Ya. Pak Imran, Pak Kapolda, Iya. ya kan? Pak Imran Fadil, Iya. kok beritanya sepi? Iya. Itu rakyat melaporkan, itu harus dipanggil dan diperiksa, ya kan? Nggak bisa diam-diam aja. Dan KPK, dan kita ingatkan KPK kemarin sudah ada laporkan Gibran dan Kaisang anak Presiden Jokowi. Nah, kita nanti tanggal 13 akan demo di KPK, mendesak KPK untuk segera melakukan pemeriksaan, memanggil Gibran, Kaisang, kalau perlu Bapak Jokowi dihadirkan untuk menjelaskan dari mana sumber-sumber dana itu. Di tanggal 13 Januari, karena dari tanggal 22 Desember sampai hari ini belum ada jawaban dari Kemenkes, kita akan geruduk lagi Kemenkes. Ya, dan kita akan bawa sebagian data. Dan untuk informasi buat ARM, tanggal 13 itu juga kami ke KPK dengan bawa data korupsi pandemi. Allahu Akbar. Kami akan bawa datanya. Sebagian dulu, itu pun udah cukup banyak. Ya, sebagian dulu ARM akan mengawal pelaporan Babe Aldo dan tim untuk masalah korupsi pandemi. Dan untuk Kemenkes, Bu Siti Nadia Tarmizi. Tuh, gua paling gemes sama orang tuh. Nih gua sebut nama lu, Bu. Bu, kalau nggak suka saya, laporkan saya, Bu. Jadi keren tuh, Babe Aldo dilaporin sama jubir Kemenkes. Iya. Dan saya tunggu bilang itu. Dan saya tunggu. Dan kalau tanggal 13 itu Kemenkes Ibu Siti Nadia Tarmizi nggak ada, kami akan melaporkan orang-orang dari Kemenkes, termasuk Dokter Piprim dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nih gue sebut namanya. Kalian dulu yang lapor atau gue dulu yang lapor? Itu aja. Ya. Selamatkan Indonesia. Jokowi mundur. Jokowi mundur. Jokowi mundur. Allahu Akbar. Jokowi mundur. Jokowi mundur. Jokowi mundur ya. Jokowi mundur aja loh. Bisa baca kan? Panas tahu. Ayam beb mundur dong ya. Mohon mundur dong Pak Jokowi. Pak, mulai hai Pak nang Solo Pak, mundur hai Pak. Mama berharap Jokowi mundur deh Pak. Mundur deh Pak. Mundur Pak, mundur. Udah denger kan Pak? Udah deh, stop. Bye. Saya luapkan ya isi hati saya. Saya Tumpahkan semua luber-luber. Saya ingin menjadi warga negara yang merdeka, 100% merdeka. Saya tidak mau diatur dan dikuasai oleh pemerintahan yang isinya negeri dongeng, omong kosong. Selama ini kita dikatakan berkembang, dan yang nyataannya adalah kemunduran. Benar. Kita butuh pemimpin yang baru. Yang membawa bangsa ini takut akan Tuhan. Dan merdeka 100% menjadi warga yang nuswantara. Benar, kan Tuhan Malaka. Negara ini di dalam takut akan Tuhan, takut akan Allah. Tabir Tuhan. Apalagi media-media sekarang ini, media itu sangat-sangat licik. Media itu bisa memunculkan sosok-sosok penjahat menjadi pahlawan. Ada yang pahlawan kerempeng itu siapa itu? Gara-gara kardus digembok. Ya, boneka arwah dong. Tapi itu 25 triliun loh itu, semuanya 25 T. seperti itu. Banyak masyarakat ini matanya yang tertutup masih menganggap itu orang baik-baik. Ya. Padahal, nah sedangkan
hak Anda semuanya, saya dan saudara semuanya sudah dipangkas habis. Kita tidak bisa merdeka di negeri yang merdeka ini. Indonesia perlu pemimpin yang baru. Sip. Perekonomian kita bukan perekonomian yang mundur. Kalau kita ngomong jujur, siapa yang ngutang, siapa yang suruh bayar? Oh, saya ogah bayar utangnya. Yang utang siapa? Semuanya sudah diatur. Semuanya sudah diatur. Jangan mau, kita sebagai rakyat mesti smart, mesti pinter. Bapak dan Ibu punya potensi untuk melompat tinggi-tinggi karena Bapak dan Ibu di dalamnya tuh ada roh Allah. Roh Allah itu kan terbatas. Tetapi karena ada global yang membuat kita ini dibatasi, sehingga membuat kita ini bodoh. Iya. Sehingga mental kita ini padam. Iya, betul. Ya kan? Dan coba kalau Bapak Ibu lihat, jangkrik ditangkap, dimasukin ke dalam kotak, ya kan? Besokannya dilepas, jangkrik itu udah kelepek-kelepek dan nggak bisa lompat tinggi. Benar. Paling bisa lompat itu sebatas dia dimasukkan ke dalam botol atau tempatnya. Bapak Ibu sadar nggak sih kalau kita ini juga sedang dibingkai seperti jangkrik? Iya. Mau? Tapi di dalam ya. Yes, pasti kita nggak mau dong. Kita mau menjadi apa yang Allah ciptakan atas hidup kita. Tujuan Allah terjadi atas hidup kita. Allah tidak pernah menciptakan setiap kita ini cepete. Anda adalah makhluk yang luar biasa karena diciptakan segala dengan Allah. Ya kan? Masalahnya sekarang ini kita sudah dirusak dengan peraturan-peraturan whatever itu. Semuanya harus pakai aplikasi. Semuanya harus pakai, nanti akan ditanam di dalam tubuh kita. Sebenarnya tubuh kita tidak perlu dimasukin apa-apa karena kita itu berasal dari Allah. Udah sempurna. Karena Allah yang kita sembah itu sempurna. Cuma saat ini yang saya tahu ya, para pejabat pemerintahan itu bekerja bukan untuk mensejahterakan rakyat. Tapi contoh, kementerian bekerja bukan untuk mensejahterakan rakyat, tapi kementerian bekerja untuk dia berbisnis dengan rakyat. Bahwa ARM ini bukan gerakan radikal. Karena yang radikal itu adalah kebijakan pemerintah yang menindas. Ya kan? Kita dituduh intoleran. Yang intoleran itu adalah kebijakan pemerintah yang menindas. Ya kan? ARM itu adalah gerakan ekstrim. Yang ekstrim itu kebijakan pemerintah yang menindas. Iya kan? Bagaimana nggak ekstrim? Orang lu paksa vaksin, giliran meninggal Anda lari dari tanggung jawab. Itu ekstrim. Ekstrim yang salah. Maka dari itu dalam zaman dulu disebut ekstremis oleh Belanda. Kita ini lawannya ARM ini pejuang kedaulatan rakyat. Jadi tidak usah Anda menuding gerakan aliansi rakyat menggugat ini dengan tudingan yang macam-macam. Cukup Anda menjawab apa yang menjadi gugatan rakyat hari ini. Karena keadilan, ruang-ruang keadilan di pengadilan sudah tertutup. Ya kan, ruang-ruang dengar pendapat di DPR juga hanya sekedar cap saja, acara simbolis. Terus ruang-ruang diskusi di eksekutif juga sudah sepertinya tidak terlihat, hanya seremonial belaka. Maka dari itu rakyat menggugat hari ini semua kebijakan-kebijakan yang radikal, intoleran dan ekstrim dari penguasa yang menindas ini. Maka dari itu solusinya adalah Jokowi Mundur. Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur.